Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Maman Fathur Rahman. Eee, di sini saya akan, mempresentasikan, tugas UTS, yaitu tentang, eee, cybercrime dari mata kuliah Etika dan Hukum Profesi Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan tentang, review jurnal tentang, cybercrime. Jadi, jurnal pertama di sini yang saya review adalah kajian hukum pidana pada kasus kejahatan Mayantara atau cybercrime dalam perkara pencemaran nama baik di Indonesia. Jadi itu tadi judulnya, kemudian jurnalnya dari jurnal hukum, kemudian volumenya dari volume 5, tahunnya itu tahun 2019, dan penulis jurnal tersebut yaitu Khairus Ramzatul Mutia dan Ridwan Arifin. Kemudian reviewernya saya sendiri yaitu Muhammad Fathur Rahman. Kemudian tujuan penelitian dari jurnal ini yaitu menganalisa penerapan hukum pidana pada kasus pencemaran nama baik melalui media sosial di Indonesia. Kemudian subjek penelitiannya orang-orang yang mengalami pencemaran nama baik di media sosial. Itu mereka mengambil itu subjeknya itu dari media-media sosial. Kemudian metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu hanya mengkaji aturan hukum berdasarkan fakta-fakta kasus yang terjadi yang berkaitan dengan pencemaran nama baik. Kemudian hasil penelitian dari jurnal ini yaitu penghinaan itu mempunyai 5 kategori bentuk, yaitu pencemaran secara tertulis, kemudian penghinaan ringan, fitnah beserta dengan pengaduan, ada fitnah dan tuduhan. Dalam penjelasan KUHP, pencemaran nama baik itu jika memenuhi 2 unsur, yaitu ada unsur tuduhan, kemudian ada unsur tuduhan yang dijelaskan menjadikan subjek publik. Kemudian kejahatan pencemaran nama baik diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 310 sampai 321 dan juga diatur dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008. Pencemaran atau penistaan yang dilakukan dalam pasal 310 ayat 1 yaitu pencemaran atau penistaan tertulis yang diatur dalam pasal 310 ayat 2. Kemudian fitnah yang diatur dalam pasal 311, penghinaan ringan diatur di dalam pasal 315, pengaduan fitnah yang diatur dalam pasal 317, kemudian prasangkaan palsu yang diatur dalam pasal 318, dan penistaan terhadap orang yang telah meninggal diatur pada pasal 320. Pencemaran nama baik dapat menjalankan penuntutan apabila adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan. Penjelasan tersebut tertera pada bab 7 KUHP tentang penarikan kembali dan pengajuan dalam satu hal yang hanya bisa dituntut jika ada unsur pengaduan. Nah, kelebihan penelitian dari jurnal yang saya review ini memberikan informasi bagaimana penjelasan tentang hukum dan pasal-pasal tentang jenis tindak pencemaran kepada masyarakat melalui media sosial. Sehingga jika masyarakat ingin melaporkan kepada pihak berwajib, masyarakat sudah dapat menganalisa tindak pencemaran nama baik yang dialami dan masuk di pasal apa saja. Kekurangan penelitian ini kurangnya di objek yang dianalisa, serta tahapan-tahapan pelaporan jika ada mengalami pencemaran nama baik, serta kurang penjelasan tentang hukuman pada pasal-pasal yang disebutkan, contoh misalkan pasal sekian berapa maksimal denda dan kurungan penjara. Kemudian kita masuk di jurnal yang kedua, yaitu jurnal permasalahan hukum dalam menanggulangi cybercrime di Indonesia. Jurnal ini berasal dari Journal of Moral and Civic Education, volumenya volume 1, tahun jurnalnya ini tahun 2017. Kemudian penulis jurnal yang saya review ini adalah Muhammad Prima Ersya, reviewernya saya sendiri, Muhammad Fathur Rahman. Kemudian tujuan penelitiannya ini memberikan kontribusi minimal bagi pihak-pihak yang ingin mendalami
permasalahan hukum cyber di Indonesia. Kemudian metode penelitian normatif dengan model deskriptif yang mendalami aspek peraturan-peraturan hukum. Kemudian hasil penelitian dari jurnal yang saya review ini adalah pembuktian dan alat bukti merupakan hal yang sangat penting dan memegang peranan kunci dalam proses peradilan. Jika adanya perkembangan tindak pidana baru yang menggunakan media dan cara modus baru, maka dibutuhkan sebuah aturan baru untuk tindak pidana tersebut. Salah satu perkembangan yang dilakukan oleh hukum pidana Indonesia melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah ekstensifikasi alat bukti sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 184 ayat 1 KUHP dengan memasukkan alat bukti elektronik yang berupa informasi elektronik dan dokumen elektronik. Pasal 44 Undang-Undang ITE. Kelebihan penelitian dari jurnal yang saya review ini adalah metode yang digunakan dengan model deskriptif, kemudian menjelaskan dan mendalami permasalahan hukum dijelaskan. Subjek kekurangan penelitian ini dari jurnal yang saya review ini adalah subjeknya kurang jelas, kemudian tidak menyebutkan jatuhan minimal hukuman berapa jika ada yang melanggar, dan tidak ditemukan penyelesaian cepat jika ada pelanggaran hukum baru. Kemudian jurnal yang ketiga yang saya review adalah jurnal yang berjudul tentang penerapan teori-teori kriminologi dalam penanggulangan kejahatan cybercrime. Jurnalnya dari Jurnal Pendeta, volume 13, tahun jurnal yang saya review ini tahun 2018. Penulisnya yaitu Hardianto Dijanggeh dan Nurul Kamar. Tujuan penelitian ini untuk memahami kajian cybercrime dari perspektif teori-teori kriminologi sehingga memberikan solusi yang tepat terhadap upaya penanggulangan kejahatan cybercrime melalui pendekatan teori-teori kriminologi. Kemudian metode penelitian yaitu menggunakan metode penelitian yuridis empiris, kemudian hasil penelitian teori anomi. Yang pertama itu teori anomi dapat digunakan sebagai alat analisis untuk mencari penyebab orang melakukan kejahatan cybercrime. Teori anomi ini beranggapan bahwa kejahatan muncul karena dalam masyarakat tidak ada norma yang mengatur suatu aktivitas tersebut. Berdasarkan uraian Agus Raharjo, dalam praktik ada sekelompok orang yang menolak kehadiran hukum untuk mengatur kegiatan di dunia maya virtual. Menurut kelompok ini, dunia virtual adalah ruang yang bebas, sehingga pemerintah tidak mempunyai kewenangan campur tangan dalam aktivitas tersebut mengatur dengan sarana hukum. Kemudian teori asosiasi diferensial dapat digunakan sebagai alat analisis untuk mencari penyebab orang melakukan cybercrime. Kemudian teori yang ketiga, teori kontrol sosial, dapat digunakan sebagai alat analisis untuk mencari faktor-faktor yang menyebabkan orang melakukan kejahatan cybercrime. Menurut teori ini, pelaku melakukan kejahatan karena ikatan sosial dalam diri seorang tersebut melemah, atau bahkan seorang tersebut sudah tidak mempunyai ikatan sosial dengan masyarakatnya. Hal ini dapat terjadi terutama pada kalangan remaja. Kemudian yang keempat, teori netralisasi dapat digunakan sebagai alat analisis karena beberapa teknik netralisasi sebagaimana dikemukakan oleh Case dan Matt mungkin juga menjadi alasan dari para pelaku kejahatan cyber di Indonesia. Misalnya dalam kasus di Pasing, dari uraian teori kriminologi tersebut dihubungkan fenomena kejahatan cybercrime saat ini sangatlah dibutuhkan sebuah evaluasi terhadap penerapan hukum sehingga diperlukan harmonisasi hukum dalam konteks ketentuan pidana di bidang teknologi informasi. Kemudian kelebihan penelitian dari jurnal ini adalah metode penelitian yang digunakan dengan beberapa teori kriminologi yang digunakan memudahkan untuk memahami pelaku dan modus cybercrime dan menjadi ilmu dalam pengembangan hukum ke depan. Kekurangan penelitian ini yaitu di subjek penelitian kurang jelas dan kebenaran teori hingga saat ini masih didapatkan dan dipertentangkan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari presentasi hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Mohon maaf karena kesalahan berasal dari saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.